warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu Pak Ramadanto Sepu SKM MKes PSD. Saya Siti Nurmansari dengan NIM G2U1222022 pada kesempatan ini akan mempresentasikan terkait materi langkah keempat desain perencanaan dan program pada UAS. Lanjut. Nah, di sini yang pertama itu ada pendekatan adaptif untuk perencanaan. Jadi pendekatan adaptif untuk perencanaan ini menekankan ini ada rutenya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini dia itu pakai siklus, sebenarnya siklus yang siklus berulang. Jadi dia itu menekankan yang pertama itu perumusan kebijakan dan strategi jangka panjang daripada target jangka panjang. Yang kedua itu terus menghubungkan perencanaan dengan implementasi. Perencanaan implementasi yang tidak rinci diikuti dengan sedikit pemantauan. Yang selanjutnya itu pemantauan dan evaluasi partisipatif reguler untuk belajar dari kesalahan secara terus-menerus, bukan evaluasi eksternal berkala. Yang selanjutnya itu kita melakukan dialog berkelanjutan dengan menerima manfaat untuk menyesuaikan kegiatan dengan kebutuhan yang mereka inginkan. Lanjut. Nah, di sini ada kiat untuk mengembangkan rencana yang sukses. Jadi ada 5 langkah. Yang pertama itu kita harus berpikir di luar rencana sebagai tujuan utama dari proses. Ini dia maksudnya dalam jenis proses perencanaan ini alih-alih melihat rencana tertulis dari hasil akhir. Saya ulangi. Jadi itu dia tujuan proses dari memungkinkan siklus perencanaan implementasi, refleksi dan revisi yang relatif singkat sehingga dapat menyesuaikan sepanjang jalan. Yang selanjutnya ini yang kedua, jadilah adaptif yang kurang berisiko dan lebih mungkin memberikan hasil. Yang ketiga itu mulailah dengan masalah bukan solusi yang diasumsikan. Jadi dia itu kita mulai dari masalah, habis itu kita cari solusinya seperti apa. Yang keempat itu tidak ada salahnya memulai dari yang kecil. Yang kelima itu mengatasi kelumpuhan atau kita cari solusinya seperti apa. Lanjut. Nah, di sini ada langkah-langkah perencanaan praktis. Yang tadi adaptif, ini praktis. Jadi yang pertama itu kita harus mengumpulkan, di mana gunakan informasi yang telah dikumpulkan sejauh ini untuk menetapkan gagasan yang jelas tentang masalah yang perlu ditangani oleh program dan lembaga serta individu mana yang harus dilibatkan untuk mengembangkan rencana aksi yang berhasil. Yang kedua itu mempersatukan, ciptakan pemahaman bersama tentang masalah atau masalah utama yang akan dirancang untuk ditangani oleh program bersama dan bagaimana program dan intervensi yang ada berhubungan atau tidak dengan masalah tersebut. Yang ketiga itu meluruskan. Di sini dia identifikasi apa yang dapat dilakukan secara proaktif oleh siapa dan kapan. Pastikan semua tindakan realistis dan dapat dicapai dan identifikasi aspek mana yang saat ini tidak ditangani melalui intervensi yang ada. Lanjut, itu poin yang keempat yaitu bertindak. Ini maksudnya bersama-sama memprioritaskan intervensi dan mengambil tindakan yang diperlukan berdasarkan hasil dari langkah sebelumnya. Selanjutnya memeriksa dan bertindak kita memeriksa, menyetujui intervensi kunci yang akan diambil ke depan dalam bentuk rencana 1 tahun. Habis itu mengembangkan atau mengadaptasi intervensi. Jadi tentukan parameter untuk mengembangkan baru atau mengadaptasi intervensi yang ada. Yang terakhir itu kunjung kembali dan atau kembali. Maksudnya letakkan proses untuk tinjauan berkala, implementasi program untuk mengidentifikasi tantangan dan memungkinkan penyesuaian yang diperlukan. Lanjut. Di sini juga ada teknik merencanakan eliminasi. Jadi sebagian besar program NTD dapat ditetapkan untuk menghilangkan atau mencapai pengendalian penyakit secara berkelanjutan.
untuk akhir mengurangi kebutuhan untuk program ini. Dia menciptakan tantangan tertentu. Yang pertama itu semakin kecil masalahnya, semakin rendah prevalensi penyakit, semakin mahal biaya untuk mengatasi sisa penularan, dan keahlian untuk mengidentifikasi, mengobati, dan mencegah penyakit ini juga berkurang. Mempertahankan kemauan politik dan pendanaan pada tahap krusial ini juga menjadi lebih sulit. Jadi masalah politik itu sangat berpengaruh terkait pengendalian penyakit, apalagi di NTD. Yang selanjutnya itu berkurangnya sumber daya dan ketertarikan pada suatu penyakit mempersulit untuk mempertahankan hasil, membuat kebangkitan kembali menjadi resiko. Semakin kecil program, semakin bergantung pada layanan intervensi yang diberikan oleh lembaga dan sektor lain. Misalnya itu layanan WAS. Nah, yang selanjutnya itu setelah program berjalan selama beberapa waktu, insentif yang menyertainya dapat tertanam kuat, yang berarti bahwa transfer pekerjaan ke sistem kesehatan yang lebih luas dan sektor lain dapat menjadi tantangan terutama ini jika program ditutup dan kekuasaan serta sumber daya dialihkan. Lanjut. Di sini tadi langkah-langkahnya. Di sini ada peraturan terkait keuangan untuk program yang sukses. Di sini ada 4. Yang pertama itu ada 8 aturan. Di sini yang pertama itu dikembangkan oleh semua pemangku kepentingan termasuk organisasi perwakilan perempuan, penyandang disabilitas dan lain-lain, dan staf keuangan untuk memastikan komitmen penetapan biaya yang realistis dan praktis, manajemen yang baik. Yang selanjutnya itu pertimbangan biaya yang berbeda di berbagai bagian negara. Meskipun mungkin ada biaya unit rata-rata, tetapi spesifikasi lingkungan yang berbeda. Jadi setiap lingkungan itu berbeda-beda. Biasanya yang semakin di pulau terkecil itu semakin biaya kesehatannya relatif semakin mahal. Yang selanjutnya itu komprehensif, mencakup durasi program dan menunjukkan kegiatan mana yang dicakup oleh pendanaan. Ini juga akan membantu mengidentifikasi kesenjangan keuangan. Selanjutnya itu perincian dalam hal kuantitas per unit dan total biaya, baik biaya tidak langsung seperti administrasi, perjalanan, dan sumber daya manusia. Lanjut. Di sini lanjutannya itu yang ke-5 itu serta proses yang disetujui untuk pengeluaran dan pelaporan yang mendukung kapasitas keuangan dan manajemen pemerintah membangun pengaturan dan proses yang ada. Dan selanjutnya kontribusi dan keuangan diakui, misalnya investasi dalam bentuk barang dan waktu dapat dilakukan oleh komunitas rumah tangga dan kelompok lain. Selanjutnya serta garis darurat untuk memungkinkan fleksibilitas dan aktivitas tak terduga, dan memperhitungkan inflasi peningkatan 3% setiap tahun adalah jumlah yang realistis. Yang terakhir itu memasukkan anggaran untuk akomodasi dan adaptasi yang wajar akan memberikan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas dan kelompok lain yang kurang terwakili untuk berpartisipasi atau mendukung sarana dan prasarana yang dapat diakses. Lanjut.